Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi bersama saya Ergi Vergiati tentunya di program Dialog. Tema Dialog episode kali ini ialah persiapan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tabalong dalam tahap pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Di studio kita telah hadir kali ini narasumber yaitu Komisioner Bawaslu Kabupaten Tabalong, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Apa kabar Bapak Muhammad Zainuddin? Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Bapak di Dialog nih. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Ini suasananya sudah mulai panas atau masih adem-adem aja nih? Masih adem-adem Masih aja. adem-adem aja. Alhamdulillah. Nah, setelah kemarin kita melaksanakan pemilihan presiden dan legislatif di bulan Februari lalu, Bapak, pesta demokrasi akan kembali diselenggarakan lagi, yaitu untuk pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya. Hingga saat ini, Bapak, persiapan dari Bawaslu sendiri yang telah dilakukan untuk jelang Pilkada 2024 ini apa nih Pak? Persiapan Bawaslu itu sendiri menjelang Pilkada sampai pada saat ini yaitu yang pasti kita akan membentuk pengawas ad hoc di tingkat kecamatan dan di tingkat desa, yaitu Panwaslu Kecamatan dan PKD, pengawas Panwaslu Kelurahan dan Desa. Itu sudah terlaksana? Sudah terlaksana sampai saat ini, masih dalam tahap rekrutmen Panwaslu Kecamatan. Nantinya akan disambung dengan rekrutmen Panwaslu Kelurahan Desa apabila Panwaslu Kecamatannya sudah terbentuk. Oh, ini hampir sama prosesnya dengan kemarin ya, yang pemilu ya Pak ya. Nah, tahapan apa saja nih Pak yang dilakukan oleh Bawaslu Tabalong dalam penyelenggaraan Pilkada ini nih? Ya banyak, yang pasti kita akan melaksanakan pengawasan di tahapan-tahapan Pilkada. Baik itu di pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS di KPU ya. Terkait hal itu ada 12 tahapan yang akan kita awasi di Pilkada nantinya. Ada 12 tahapan ya. Oke, baiklah. Berkaca dari pelaksanaan Pilpres dan Pileg beberapa waktu yang lalu, adakah evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu Tabalong sebagai persiapan menyambut tahapan Pilkada 2024? Evaluasi tentunya ada ya, baik itu dari kinerja maupun pola pengawasan, pola hubungan. Jadi sekarang pada saat ini, kemarin untuk rekrutmen ini pun kita ada 2 tahap, yaitu evaluasi Panwaslu existing, yang mana sudah kita laksanakan itu ya. Dari evaluasi yang kita laksanakan, evaluasi kinerja dari 36 Panwaslu Kecamatan kemarin terjaring ada 21 Panwaslu yang bertahan. Dan ada yang kekosongan ini ada 15 jadinya. Oh, jadi tinggal mencari yang 15 ini saja ya. Dan dilihat juga dari pemilu kemarin dan Pilkada sekarang jaraknya tidak terlalu jauh ya Pak ya. Berarti prepare-nya sebenarnya udah disiapin dari awal tahun ya ya. Baik, sampai saat ini Bawaslu Tabalong sedang dalam tahap pembentukan badan ad hoc panitia tadi yang dijelaskan oleh Bapak nih untuk pengawas kecamatan. Nah, bisa diceritakan ya tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui oleh para calon anggota dari Panwascam nih Pak? Yang pastinya tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, baik itu di pencermatan kita, di keterlibatannya di Sipol, dan berkas-berkas lainnya. Dan sekarang itu ada kemarin tahap tes tertulis. Sekarang masih dalam tahap penilaian yang kita ajukan ke provinsi, menunggu pengumuman. Nantinya siapa-siapa yang berhak melaksanakan atau melanjutkan tahapan wawancara. Setelah wawancara baru nanti kita akan ada penetapan calon Panwaslu Kecamatan terpilih yang nantinya akan dilantik. Oh, jadi masih ada beberapa proses lagi ya sebelum dinyatakan sah sebagai Panwascam ya Pak ya. Baik, Bapak, bagaimana sih cara dari Bawaslu sendiri ini menyeleksi calon anggota badan ad hoc yang profesional dan tentunya berintegritas nih? Ini sering dipertanyakan oleh masyarakat ya Pak ya, ini harusnya seperti apa nih proses penyeleksian? Yang pasti kita berharap untuk seluruh kalangan masyarakat itu berpartisipasi menjadi pengawas pemilu di tingkat ad hoc maupun di kecamatan maupun di tingkat desa ya, ataupun nantinya di tingkat TPS pada saat pemilihan. Oh, jadi harus masyarakat juga turut berperan aktif. Yang pasti kita jaring dulu, kita seleksi yang mana mereka itu tidak ada keterlibatan di partai politik, keanggotaan maupun
keaktifannya sebagai tim pemenangan. Oh, harus netral. Harus netral. Harus netral ya. Ini luar biasa sekali ya. Tapi kayaknya udah senyum-senyum sumringah kayak gini, kayaknya udah mantep banget nih persiapannya ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah dalam tahap penilaian. Sebentar lagi kita akan adakan wawancara dan adakan pelantikan juga, sebagaimana hari ini telah dilaksanakan pelantikan PPK di KPU. Oke, karena waktunya juga mengingat tinggal sebentar lagi ya Pak ya. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi di segmen kedua. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog. Ini adalah perbincangan dan dialog yang mungkin ditunggu-tunggu oleh pemirsa yang ada di rumah ya. Pengen tahu kayak gimana sih tahapannya, seperti apa nih. Nah, dari sekian banyak tahapan-tahapan pilkada yang harus dilalui, menurut pengalaman Bapak sendiri nih, tahapan apa sih yang berpotensi adanya pelanggaran nih Pak? Sebenarnya kalau setiap tahapan itu berpotensi Mbak ya, adanya pelanggaran. Cuman yang paling riskan biasanya itu di tahapan kampanye. Karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, bersentuhan dengan aparat, bersentuhan dengan seluruh unsur masyarakat pokoknya intinya. Ini kayaknya salah sedikit, belok sedikit, wah bahaya ya Pak. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan ya. Karena banyak aturan yang diatur untuk itu tadi. Ada aturan baru juga mungkin yang berlaku nanti? Kalau untuk PKPU kita nunggu PKPU-nya keluar berdasarkan tahapan per tahapan ya. Kalau untuk berbawaslu juga, tapi untuk undang-undang kita sudah di pemilihan ini ya. Di pilkada ini ada Undang-Undang 10 tahun 2016. Oke, baik. Lalu bagaimana nih Pak dari upaya Bawaslu Tabalong sendiri dalam mencegah dan menangani potensi adanya pelanggaran dalam Pilkada 2024 ini? Ini termasuk dengan persiapan kita tadi ya, evaluasi persiapan menghadapi Pilkada. Kita akan mengadakan IKP namanya ya, Indeks Kerawanan Pemilu khususnya di Kabupaten Tabalong. Dan kita rancang IKP nanti itu akan dibahas dengan stakeholder yang bersangkutan atau yang berkaitan bahkan yang berwenang. Jadi di situ kita petakan, kita mitigasi apa kerawanan yang bakal berpotensi tadi dan yang sudah terjadi di pemilu gitu maksudnya. Oh ya, jadi ini agak mirip ya, bisa dibilang sama, hampir sama dengan yang pemilu kemarin ya Pak ya, sama ya. Baik, Bapak berbicara tentang pelanggaran tentunya akan ada sanksinya. Nah, kira-kira nih apa sih Pak sanksi yang dapat dikenakan bagi para pelanggar pilkada tersebut? Bicara sanksi berarti bicara pelanggaran. Pelanggaran di pemilu ada beberapa jenis. Itu pelanggaran administrasi, 2 pelanggaran pidana pemilu sesuai klasifikasinya ya, administrasi, pidana pemilu, ada kode etik bahkan bagi penyelenggara yang melanggar, dan pelanggaran hukum lainnya. Misalkan itu dalam bentuknya rekomendasi ke komisi-komisi yang bersangkutan. Misalkan ASN kita rekomendasikan ke komisi ASN, kayak gitu. Itu agak rawan ya. Ini nyambung juga dengan di era digital yang maraknya penggunaan medsos ya. Ini juga mungkin rawan dengan yang namanya pelanggaran ya Pak ya. Nah, selain dengan potensi penyebaran berita palsu atau hoax ya, ujaran kebencian dan juga mungkin ditunjukkan kepada peserta pemilu yang lainnya. Ini bagaimana dari pihak Bawaslu sendiri menyikapi hal tersebut nih? Tentunya kita atensi untuk kerawanan-kerawanan tersebut, potensi-potensi pelanggaran tersebut atau isu-isu negatif tersebut. Jadi selain melaksanakan pengawasan, kita juga melaksanakan imbauan kepada masyarakat, kepada stakeholder terkait. Dan tentunya kita akan menyusun rancangan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang bersentuhan langsung dengan media sosial. Misalkan seperti cyber yang ada di kepolisian dan lain-lain. Jadi harap berhati-hati ya untuk penggunaan sosial media di waktu-waktu menjelang pilkada ini ya Pak ya. Baik Bapak, kita akan lanjut lagi untuk berbincang-bincang di Dialog. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Bawaslu Tabalong untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan adil dan transparan. Gimana nih Pak? Langkah-langkah konkret itu yang pasti kita memastikan penyelenggara kita dulu ya. Penyelenggara kita itu bebas dari tekanan. Maksudnya
netral. Dan tidak terlibat di keanggotaan partai politik. Yang pasti itu dulu, karena bagaimanapun berjalannya proses pengawasan, yang nomor satu di kami itu yang pasti jajaran kami sampai ke bawah itu mudah-mudahan tidak ada yang berpihak. Tetap netral ya, dan menggunakan hak pilihnya hanya di balik bilik suara saja. Benar. Baik, peranan masyarakat sendiri dalam mendukung tugas Bawaslu Tabalong menjelang Pilkada 2024 ini apa nih Pak? Apabila ada yang menemukan pelanggaran, apakah dari masyarakat sendiri bisa langsung melaporkan kepada Bawaslu bahwa ini melanggar gitu? Bisa langsung kayak gitu Pak? Ya, ini sangat penting ya, karena masyarakat itu berperan penting untuk suksesnya pelaksanaan Pilkada ini atau pemilihan ini. Jadi kita harapkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam pengawasan partisipatif namanya. Jadi apabila ada menemukan pelanggaran, silahkan laporkan ke kabupaten langsung atau di jajaran Bawaslu yang ada di desa dan di kecamatan nantinya. Itu PKD, pengawas atau Panwaslu Kelurahan Desa dan di Panwaslu Kecamatan. Melapor tapi harus dengan bukti yang disertakan ya Pak yang disertakan. Karena kalau misalkan cuma melapor nanti dikiranya menjadi fitnah ya Pak ya. Baik Bapak, bagaimana sih langkah Bawaslu Tabalong dalam menjamin aksesibilitas Pilkada 2024 bagi para penyandang disabilitas nih ya? Itu termasuk salah satu yang juga kita utamakan ya, karena dari pemilu sebelumnya kita juga melaksanakan hal tersebut. Kita nanti akan mendengarkan aspirasi-aspirasi dari kawan-kawan penyandang disabilitas baik perorangan maupun dalam bentuk organisasi mereka. Jadi apa-apa yang telah kita dapat masukan dari sana nanti kita akan berikan rekomendasi atau saran untuk KPU agar bisa melaksanakannya, agar bisa apa tadi namanya? Bisa dilaksanakan dan bisa memfasilitasi para kawan-kawan disabilitas tadi. Ini kan kemarin juga sudah dilaksanakan ya Pak ya, maksudnya memberikan kemudahan untuk teman-teman di disabilitas. Apakah ada komplain Pak mungkin tahun ini yang ketika pemilu atau berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Alhamdulillah kalau untuk kawan-kawan disabilitas itu ada yang namanya kita pengarahan, pencoblosan atau pendampingan, dan untuk yang sakit di rumah pun ada kita pengawalan pencoblosan di rumah. Dan sebelum dilaksanakan pemilu pun kita akan pendataan ya, pendataan dan pengawasan bagi pemilih-pemilih atau pencoblos yang disabilitas. Berarti dari pemilu yang kemarin juga alhamdulillah berjalan sesuai dengan rencana ya Pak ya, dan dijamin insya Allah pada Pilkada tahun ini juga akan sama berjalan lancar ya Pak ya. Baik Bapak, sebelum kita pamit, sebelum kita mengakhiri dialog kita kali ini, terakhir himbauan atau harapan Bapak sendiri kepada masyarakat untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini apa nih Pak? Ya, kita harapkan dan kita himbau dari Bawaslu sendiri menghimbau agar masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam baik itu pengawasan sebagai partisipasi masyarakat, pengawasan partisipatif maupun sebagai pemilih. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pemilu ini kita dapat menjalankan di Pilkada namanya pemilihan ini kita dapat menjalankan dengan aman, lancar, adil, dan damai. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga Pilkada tahun 2024 ini bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan oleh kita semuanya. Mari kita terus mendukung dan mengapresiasi upaya Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan mereka akan menjadi cermin keberhasilan bagi integritas demokrasi kita. Teruslah berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan mari kita bersama-sama memastikan bahwa setiap suara terdengar dan setiap pemilih memiliki akses yang sama dalam menentukan masa depan kabupaten kita. Terima kasih kepada Bapak Zainuddin yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Tetap saksikan program Dialog tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Saya Ergi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.